Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang yang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini. Aku masuk dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk membuka hati dulu sebelum mendengarkan khotbah pada malam hari ini. Karena saya rasa, ini pengalaman yang selalu terus-menerus ya. Ada banyak hal yang baik yang kita dengar, tapi kalau kita tidak punya dengan hati yang baik, hal yang baik tidak pernah akan berubah menjadi sebuah rahmat. Sama kayak halnya Anda itu sudah punya kacamatanya itu kacamata negatif. Maka apapun yang dilakukan oleh orang lain yang berbuat baik, maka tetap menjadi negatif. Betul ya? Jadi kalau Anda mau bilang, rahmatnya mana Tuhan dalam hidupku? Bukan masalah rahmat nih. Masalah Anda melihat kacamatanya, apakah betul Anda memakai kacamata yang baik, sehingga rahmat yang begitu banyak itu terus-menerus hadir. Nah, hari ini saya agak lebih buatnya lebih dalam. Jadi
Semoga ini dapat membantu Anda untuk mengoreksi hati Anda, terlebih sikap Anda ya. Nah, temanya adalah saya memberikan judulnya begini. Kok mata saya gelap ya? Betul ya? Apa enggak? Siapakah aku di hadapannya, cermin dari dua hati? Prolognya begini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pernahkah kita merasa lebih baik dari orang lain? Pernah nggak? Sering lah, gitu ya. Mungkin kita tidak mengatakannya dengan lantang. Mungkin. Tapi dalam hati, kita mungkin pernah melihat seseorang dan berpikir, syukurlah aku tidak separah dia. Atau sebaliknya, pernahkah kita merasa diri begitu kotor dan tidak layak? Sehingga kita ragu untuk datang kepada Tuhan. Pertanyaan prolog dulu. Maka Injil hari ini membawa kita ke sebuah perjamuan makan yang sebetulnya canggung, namun penuh kuasa. Kita melihat ada 3 tokoh utama. Simon, si orang Farisi, tuan rumah yang terhormat, seorang perempuan yang dikenal sebagai pendosa, dan tentu adalah satu lagi, Yesus. Maka mari kita berkaca pada kisah mereka untuk menemukan kekuatan dalam perjuangan hidup kita. Yang pertama adalah cermin pertama, hati yang merasa benar. Simon adalah seorang tokoh agama. Ia melakukan hal yang benar dengan mengundang Yesus ke rumahnya. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Namun hatinya penuh dengan penilaian. Maka ketika perempuan pendosa itu masuk, Simon tidak melihat seorang jiwa yang hancur yang mencari pengampunan. Tetapi kacamatanya, ia hanya melihat label pendosa. Ia bahkan meragukan Yesus dalam hatinya. Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang macam apakah perempuan yang menjamahnya ini. Yakni bahwa ia adalah seorang pendosa. Ini kalau Anda mau masuk lebih dalam, ini agak kasar nih. Ini tuh penyangkalan yang kasar, tapi dibalut dengan sebuah pertanyaan yang kesannya agak biasa. Sama kayak halnya gini. Anda tuh pernah takut sama Tuhan nggak? Mungkin begini-gini, mungkin ya. Tapi Anda lebih takut dengan setan atau dengan dosa? Jawabannya setan pasti. Sebetulnya kalimat ini, itu kalimat kasar loh. Bagaimana ciptaan Tuhan sendiri itu melebihi Tuhan di atas dengan cara pandang kita. Pernah berpikir itu nggak? Anda datang ke kapel nih, misalnya saya tutup jam 8 ya, misalnya dulu jam 9. Takut nih. Duh, ada setan dalamnya nih, sendirian nih. Tapi Anda tuh berbuat dosa, mukulin istri, gitu ya, misalnya selingkuh lah, atau korupsi, atau jelek-jelekin orang lain, memaki-maki. Nggak pernah takut ya? Pernah nggak berpikir, ini nanti pulang tolong direnungkan ya. Sebetulnya Anda sudah masuk ke titik penyangkalan yang kasar itu. Berbuat dosa itu sama Tuhan nggak takut. Tapi sama setan yang seringkali tidak terlihat, takut. Analogi ini, logika berpikirnya adalah bahwa ternyata setan itu lebih tinggi dibandingkan Tuhan. Nangkep? Nah, kalau Anda bilang, biasa aja lah, wah kacau. Kacau betul. Tapi semoga Anda bisa menelaah lebih pelan-pelan ya. Nah, inilah cermin bagi kita. Betapa seringnya kita terjebak dalam kebaikan versi kita sendiri. Misalnya, kita rajin ke gereja, aktif di pelayanan, menjaga nama baik, menjadi senior dalam sebuah tempat atau kelompok.
Semuanya itu baik. Tetapi apakah itu membuat kita merasa lebih unggul dari orang lain? Apakah kebaikan kita membuat kita membangun tembok penghakiman terhadap mereka yang tersesat? Hati Simon yang dingin tidak memberinya tempat untuk kasih dan pengampunan. Ia menawarkan perjamuan, tetapi ia tidak pernah menawarkan hatinya. Gambaran ini itu adalah gambaran yang terjadi dalam hidup pelayanan di paroki kita, bahkan juga di paroki lain, bahkan dalam hidup rumah tangga dan lingkungan kita. Pernah nggak Anda bertanya, mengapa dalam pelayanan kok banyak konflik, intrik, dan friksi-friksi? Pernahkah Anda bertanya, mengapa orang yang begitu sangat luar biasa dipuji dalam pelayanannya, ternyata adalah orang yang sungguh jahat, yang bisa membunuh orang, yang bisa menyakiti orang, bahkan menghancurkan orang dengan sangat-sangat tidak bersalah, bahkan berdosa. Clear yang poin pertama? Clear? Saya mau ungkap lagi lebih jauh lagi? Janganlah gitu ya. Nanti parah lagi nih kalau ini. Yang kedua, cermin kedua adalah hati yang hancur dan mengasihi. Di sisi lain, ada perempuan tanpa nama ini. Ini agak bagi saya menarik nih. Saya bilang, saya selalu suka dengan Injil yang mengatasnamakan tanpa nama. Sehingga kalau mau bermeditasi, bahkan berkontemplasi itu kita bisa masuk bahwa ini saya nih kayak ini. Menyenangkan tuh gitu. Ditamparnya lebih kuat kalau gitu. Nah, perempuan tanpa nama ini, seluruh kota mengenalnya karena dosanya. Ia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kata kuncinya. Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Simon. Yaitu adalah kesadaran penuh akan keberdosaannya dan kerinduan yang mendalam akan pengampunan. Ia tidak peduli dengan pandangan Simon atau tamu-tamu lainnya. Fokusnya hanya satu, Yesus. Ia datang membawa hartanya yang paling berharga, sebotol pualam berisi minyak wangi, lalu ia membasuh kaki Yesus bukan dengan air, tetapi dengan air matanya. Ia mengeringkan bukan dengan handuk, tetapi dengan rambutnya yang terurai. Dan tindakannya adalah sebuah luapan syukur dan kasih yang sangat radikal. Bukan sembarangan, tapi perbuatan kasih yang sangat-sangat radikal. Maka perempuan ini menunjukkan bahwa kepada kita, arti pertobatan sejati. Perjuangan untuk hidup yang baik tidak dimulai dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dari kehancuran hati di hadapan Tuhan. Ini yang saya bilang tadi. Kalau nggak sampai itu tuh, apapun nggak mungkin ada. Dimulai dari apa? Kehancuran hati di hadapan Tuhan. Saat kita menyadari betapa besarnya utang dosa kita yang telah dihapuskan, harusnya respon alami kita bukanlah kesombongan, melainkan kasih yang meluap-luap kepada Dia yang telah mengampuni kita. Rasul Paulus, ini saya ulang-ulang terus nih. Betapa begitu besarnya dia, kemampuannya, talentanya, apa yang didoakan dalam hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, aku boleh menjadi pelayan. Maria Magdalena, ketika para orang banyak itu mau menghakimi dia, lalu apa yang lakukan? Dia mengatakan, silakan hakimi jika engkau tidak berbuat dosa. Lalu apa yang terjadi? Para khalayak umum pergi meninggalkan dari mulai yang tertua sampai yang termuda. Lalu apa yang terjadi?
pengalaman Maria Magdalena. Ketika mendapatkan pengampunan, dia menjadi murid perempuan yang mengikuti Yesus bersama Bunda Maria dari awal perjalanan salib bahkan sampai Yesus wafat di kayu salib. Bahkan kalau Anda lebih teliti lagi, perempuan pendosa yang dibilang PSK ini dalam bahasa kita, atau perempuan pelacur ini, dia adalah saksi pertama dari kebangkitan. Mulainya adalah hati yang diberikan oleh Tuhan untuk pengalaman kasih kita, pertobatan kita, dan itulah yang sebetulnya muncul. Maka kalau Anda sampai hari ini tidak pernah, atau Anda masih sombong dalam hidup Anda, itu pertanyaan begini, betulkah Anda bisa sombong dari pijakan yang bukan menjadi pijakan yang seharusnya Anda punya? Agak berat ya? Ya. Bisakah Anda sombong dari sesuatu yang Tuhan kasih? Bukan dari apa yang Anda perjuangkan. Mungkinkah saya menjadi pribadi yang sombong kalau ternyata saya bisa menjadi imam itu bukan karena saya layak, tapi pertama-tama karena Tuhan yang memberikan kesempatan dan melayakkan. Bisakah Anda sombong sebagai pelayan Tuhan kalau sebetulnya Anda tidak pernah punya kualitas diri sebagai pelayan, tapi Tuhan melayakannya dan memberikan kesempatan Anda untuk menjadi seorang pelayannya? Bisa sombong nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Yang nggak waras. Kalau bilang bisa, ternyata banyak dari antara kita yang tidak waras. Lalu kita mau bangga sebagai orang gila. Maka nggak heran kan, orang rumah sakit jiwa itu kan menganggap dirinya adalah orang yang sehat. Betul kan? Iya dong. Kayaknya nggak ada orang yang mau dikatakan sakit ya. Jangan-jangan memang dalam hidup beriman kita seperti itu ya. Bukan hidup beriman ternyata, Romo. Dalam hidup harian kita adalah orang sakit. Poin kedua. Poin ketiga, pelajaran utamanya apa? Pengampunan itu memicu kasih loh. Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan sederhana tentang dua orang yang berutang. Siapa yang akan lebih mengasihi? Orang yang utangnya dihapus banyak atau yang sedikit? Jawabannya jelas, yang utangnya lebih banyak. Itu hari ini Yesus tuh bilang nih, kok sepele Tuhan ya kamu ngasih analoginya. Saya bilang gitu. Gampang banget sih. Biasanya kamu lebih keren lah, dikit ya. Tapi hari ini bilang kok sederhana banget ya. Saya ambil mandi pun tahu nih. Harusnya. Dan inilah kuncinya. Perempuan itu mengasihi Yesus dengan begitu luar biasa, bukan supaya diampuni, tetapi karena ia tahu ia telah diampuni. Ini yang pelan-pelan agak lucu menggelitik. Pertanyaan begini. Saya mau Monsinyur Alexander yang sekarang di AMA. Dimakamkan. Kamu kenapa mau jadi imam di Bandung? Karena saya udah banyak dapat hal yang baik, Monsinyur. Maka saya mau membalas kebaikan itu dengan cara yang radikal, yang menurut saya mungkin juga bisa salah. Ini bisa membalas kebaikan Tuhan. Dimulainya adalah bukan karena saya mau menjalani supaya saya mendapatkan sesuatu yang banyak. Tetapi karena saya sudah mendapatkan sesuatu yang banyak. Pijakannya udah beda Bapak Ibu. Kalau Anda melayani karena Tuhan memberikan banyak,
sama Anda melayani karena Anda mau mendapatkan banyak, sudah beda. Pijakan pertama itu lebih baik. Maka kalau Anda itu ribut-ribut, tersinggung, kata yang dimunculkan di kepala Anda adalah, memang saya melayani karena Tuhan telah baik sama saya. Cukup. Nggak banyak agenda di kepalanya. Ternyata sekarang banyak chaos karena apa? Pijakannya yang kedua. Aku melayani karena aku mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Pang apa? Pang sikut-sikutan. Dan itu yang selalu ada terus-menerus. Kasihnya yang sangat besar adalah buah dari pengampunan yang ia terima. Sebaliknya, Simon, yang merasa dirinya, I'm okay, baik-baik saja. Dan hanya memiliki sedikit dosa menurutnya, hanya bisa menunjukkan sedikit kasih. Bahwa ternyata orang yang sangat berdosa dan menyadari itu dan diampuni Tuhan, itu akan banyak lebih memberikan kasih. Sedangkan orang yang merasa menurutnya tidak berdosa, sedikit berdosa, itu pula yang sedikit memberikan kasih. Jadi clear ya, jadi nanti saya tuh mau mengajak Anda begini. Kalau Anda di track yang benar, itu pun berat loh. Jatuh bangunnya. Maka saya bilang gini, yuk bisa nggak kita di track yang benar saling saling menyikutnya tuh bukan menyikut untuk menjatuhkan, tapi menyikut untuk supaya orang yang juga dalam track yang benar tuh tetap berjalan, jangan terjatuh. Ngerti gak nih? Dia menjatuh, Anda sikut. Jatuh ke kiri, Anda sikut lagi dari kanan. Supaya dia tetap berdiri nih. Maka doanya begini. Tuhan, saya tuh mau berbuat jadi pribadi yang baik kok sulit ya. Sedangkan orang yang dengan pribadi yang jahat kok lebih mudah ya aksesnya ya. Nggak fair nih Tuhan nih. Sama kayak hal dalam percakapannya begini. Tuhan kok kalau kuasa setan tuh kok menyenangkan ya. Tapi kuasamu kok lama terus ya. Kan begitu kan dalam doa-doa Anda kan. Memohon keajaiban Tuhan tuh kok lama ya. Tapi kalau memohon keajaiban yang di luar Tuhan tuh gampang ya. Dan menyenangkan. Lalu akhirnya apa yang bisa menjadi sebuah refleksi bawa pulang dalam malam hari ini? Bapak, Ibu, dan saudari-saudara terkasih. Perjuangan untuk hidup baik dan benar seringkali terasa berat. Kalau saya bilang, ya seringkali ya. Nggak selalu ya. Kita jatuh dan bangun lagi. Namun kisah ini mengajarkan kita bahwa sumber kekuatan kita bukanlah tekad baja untuk menjadi sempurna loh. Melainkan ingatan konsisten dan konstan akan besarnya pengampunan Tuhan. Yang pertama, lihatlah dosa kita dengan jujur. Jangan disembunyikan atau merasa diri lebih baik. Seperti perempuan itu, akui kehancuranmu, akui kehancuran kita di hadapan Tuhan. Semakin kita menyadari betapa kita membutuhkannya, semakin besar pula kasih kita kepadanya. Yang kedua, fokus pada Yesus bukan pada penilaian orang lain. Dunia mungkin melabeli kita dengan kegagalan masa lalu. Dunia mungkin tidak pernah menerima kita dengan apa adanya. Tetapi seperti perempuan itu, arahkanlah pandangan kita hanya kepada Yesus. Dan di sana kita tidak akan menemukan penghakiman, melainkan menemukan yang namanya pengampunan dan penerimaan. Ketiga, biarkan syukur menggerakkan hidupmu. Mengapa kita harus berjuang untuk hidup baik? Bukan untuk membayar Tuhan atau agar layak masuk surga. Kita berjuang karena hati kita meluap dengan syukur atas anugerahnya yang tak ternilai.
Setiap perbuatan baik, setiap tindakan baik menjadi seperti minyak wangi yang kita persembahkan kembali kepadanya. Akhirnya Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dalam damai sejahtera. Perjuangan hidup yang baik yang didasari oleh kasih karena pengampunan akan selalu membawa kita kepada damai sejahtera sejati. Mari kita pulang hari ini, malam hari ini dengan sebuah pertanyaan di hati. Cermin siapa yang sedang kita gunakan malam ini dan malam-malam berikutnya? Apakah kita seperti Simon yang merasa cukup baik atau seperti perempuan itu yang hancur hati namun dibanjiri oleh kasih karena anugerah pengampunan? Pilihlah cermin yang kedua. Maka perjuangan hidupmu akan diubahkan menjadi sebuah tarian kasih yang paling indah bersama dengan Tuhan. Titik. Begitu. Kalau tahu kan aman ya sebenarnya ya. Memang problemnya tuh sekarang prosesor tahu dengan gerak itu tuh dua prosesor yang sekarang agak susah. Dulu mama saya tuh kecil tuh ngomong gini, Mas, kamu tuh kalau punya hati yang baik, pasti sikapmu baik. Kalau kamu punya pemahaman yang baik, pasti kamu melakukan yang baik. Tapi saya ngomong ke adik saya begini, enggak adik, sekarang semuanya itu mesti diperjuangkan. Kita tahu yang baik, tapi belum tentu kita melakukan yang baik pula. Aduh, lebih capek. Maka kalau tahu capek, saling berjuang bersama, menguatkan. Sesimpel itu kok hidup kok. Anda yang masih sering menjatuhkan teman, lawan, dan siapapun, yuk mari yuk. Kepalanya dibor lah. Nanti saya bilang Pak Daniel suruh siapin bor di setiap ujung gereja gitu ya. Supaya kalau, error, borin sendiri gitu ya. Kalau memang butuh tampar, ada handi, boleh menampar gitu ya. Saya juga siap untuk namparin misalnya. Semoga sadar. Gitu ya, semoga bermanfaat untuk Anda ya malam hari ini, bawa pulang. Semoga mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Maka mari kita hening sejenak.